Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini saudara-saudara sebelum minggu yang akan ada beberapa liburan panjang sepanjang minggu depan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya rasa bukan kebetulan kalau minggu depan itu ada 3 hari raya religius maupun kultural yang akan bersama-sama kita akan masuki, saudara-saudara. Tanggal 17 hari Selasa ada hari raya Imlek untuk Bapak Ibu saudara keturunan Tionghoa yang merayakannya. Juga tanggal 18 hari Rabu, saudara-saudara, itu adalah permulaan masa Prapaskah. Yang tahun ini saudara bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi saya kira mungkin ini panggilan Tuhan bagi kita umatnya untuk menjadi saksi dan memikirkan ulang bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah lingkungan yang multikultural, bahkan juga multireligius ini. Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah keluarga Allah yang saling mengasihi. Mari saudara kita membuka bagian firman Tuhan yang mendasarinya dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13, saudara-saudara, kita akan membaca ayat 31 sampai 38. Kalau sudah ketemu, saya akan membaca ayat 31 dan Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat 32. Begitu seterusnya kita silih berganti sampai ayat 38. Injil Yohanes pasal 13, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 31 sampai 38. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita membacanya silih berganti. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Demikian pembacaan kitab suci, saudara tetap buka Alkitabnya, nanti kita akan kembali melihat ayat ini sambil merenungkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, izinkan saya untuk mengawali perenungan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut saudara, dan ini harus dijawab ya pertanyaannya ya, mana lebih mudah, mana lebih gampang, mengasihi Allah atau mengasihi manusia? Siapa yang bilang mengasihi Allah itu lebih mudah? Coba boleh angkat tangannya. Mana yang lebih gampang? Dua-duanya sulit saya tahu, tapi saudara harus jawab. Mana lebih gampang antara dua ini? Mengasihi Tuhan lebih gampang atau mengasihi manusia lebih gampang? Ada yang bilang, siapa saja yang bilang mengasihi Tuhan itu lebih gampang? Boleh saya lihat? Lumayan. Berapa banyak yang bilang bahwa mengasihi manusia lebih gampang? Boleh lihat juga? Terima kasih. Yang gak angkat tangan berarti Bapak Ibu gak mengasihi siapa-siapa ya? Berat juga ini. Banyak masalahnya yang gak angkat tangan ini. Jadi mana lebih gampang Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia?
Kenapa mengasihi Tuhan itu lebih gampang? Buat yang tadi bilang lebih gampang mengasihi Tuhan. Kenapa mengasihi Tuhan lebih gampang? Daripada mengasihi manusia, maksudnya bandingannya ya. Kenapa saudara? Sebaliknya, yang tadi jawab mengasihi manusia lebih gampang. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Tuhan gak kelihatan, manusia itu jelas kelihatan. Ya itu salah satu alasan. Mengasihi manusia itu kelihatan gitu. Kalau mengasihi Tuhan itu abstrak. Saudara, setiap kita bisa punya jawaban yang berbeda dan alasan masing-masing untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi saudara, jawaban yang tadi Bapak kemukakan mengatakan bahwa Tuhan itu gak kelihatan, tetapi manusia itu kelihatan. Justru buat saya, setidaknya buat saya, itu jadi alasan kenapa mengasihi Tuhan itu lebih gampang. Kalau menurut saya. Saudara, menurut saya mengasihi Tuhan itu kadang lebih gampang daripada mengasihi manusia. Kenapa? Jelas karena dia adalah Allah. Tidak pernah salah Allah itu. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah bisa dipercaya. Memang ada kalanya Tuhan itu tidak mudah kita pahami. Atau bahkan Tuhan tidak memberikan apa yang kita harapkan di dalam doa-doa kita. Tetapi toh kita tahu bahwa pada akhirnya rencana Tuhan itu rencana yang baik bukan untuk setiap kita. Tuhan tidak pernah mengerjakan yang jahat, Tuhan selalu mengerjakan kebaikan. Kalau manusia gimana? Saudara, kadang ada manusia yang memang tidak baik. Pada dasarnya niatnya sudah jahat kepada kita. Atau mungkin ada juga orang yang tidak niat jahat sih, tapi juga gak punya niat baik. Dengan kata lain dia gak peduli sama saudara. Saudara, alasan lain kalau untuk saya secara pribadi, kenapa mengasihi Allah itu kadang terasa lebih mudah? Karena Allah itu tidak kelihatan. Dan kita punya ide tentang Allah semuanya yang bagus-bagus. Allah yang memberi, Allah yang memelihara, Allah yang menebus, Allah yang mengampuni saya. Sementara manusia itu jelas. Ada orangnya kelihatan di depan mata kita. Kalau manusia itu yang kelihatannya baik, ya memang itu memudahkan kita untuk mengasihi. Tetapi saudara, bukankah manusia yang kelihatan di depan kita, apalagi misalnya orang-orang yang terdekat, yang selalu bersama-sama dengan kita, itu kadang lebih sering pika sebelen daripada kelihatan baik, saudara. Saudara, saya ingat waktu dulu masih sekolah awal-awal di seminari, di saat mungkin tahun-tahun pertama begitu, waktu studi sarjana, umur saya masih 17-an. Saudara, betapa mudahnya hati saya itu terenyuh, tersentuh setiap kali berdoa untuk kegerakan Injil di China. Saudara, saya itu bisa menangis kalau dikasih lihat peta negara China, berapa yang Kristen, lalu betapa pendeta-pendeta di sana itu ditindas oleh pemerintah yang komunis dan seterusnya. Saya bisa sungguh-sungguh minta, Tuhan tolong redakan penderitaan mereka. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang di China supaya diberi kekuatan. Saya sungguh-sungguh minta, saudara, Tuhan tolong supaya dari orang-orang Kristen di China situ ada yang menjadi pekabar Injil. Sepertinya di dalam hati ini ada rasa kasih yang begitu besar untuk mereka yang jauh, yang saya tidak pernah lihat. Sampai ketika orang-orang China itu betul-betul ada di sekolah kami. Tepat di depan mata saya. Satu meja makan dengan saya. Berbagi kamar tidur, bahkan juga kamar mandi dengan saya. Saudara, apa yang terjadi? Hati yang dulunya menangis itu bisa tiba-tiba berbalik. Seperti membenci dan mengutuk. Kalau lihat mereka masuk ke toilet pakai sandal. Padahal itu baru saya pel dan lap kering. Kalau saya lihat mereka bikin asinan, timun, acar, pakai kecap asin yang baunya kemana-mana lalu disimpan di dalam kamar. Saya rasanya panas justru kepala saya. Atau ketika mereka tidak rapi membuang sampah. Saudara, ide tentang mengasihi
Yang tadinya indah dan bagus, itu berubah sampai pada waktu kita diminta untuk menunjukkan kasih itu secara konkret kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di depan mata kita, bahkan yang terdekat. Saudara, menariknya Alkitab itu memberitahu kita bahwa salah satu ukuran paling jelas untuk menilai apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mengasihi Tuhan, ukurannya apa, bentuk konkretnya apa, itu dilihat dari sejauh mana kita mengasihi sesama. Rasul Yohanes misalnya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, teks yang lain daripada kitab Injil Yohanes ini, dia berkata begini, kalau ada orang berkata, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta, sama aja bohong. Karena siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya? Saudara, ternyata kasih kepada sesama yang kelihatan itu adalah bentuk yang paling konkret, wujud yang paling nyata kalau kita mengasihi Allah. Atau jangan-jangan mungkin selama ini kasih kita kepada Allah hanya ada di angan-angan. Setiap kita suka ide tentang mengasihi Allah, bukan? Kita nyanyi ke gereja, berdoa, memuji Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus, dan seterusnya. Tetapi sampai ide itu harus didaratkan ketika kita bertemu orang lain yang juga adalah gambar Allah di depan kita, di sekitar kita, bahkan satu meja dan satu kasur dengan kita. Maka di situ baru teruji, benarkah kita mengasihi Allah? Kalau dilihat bentuk nyatanya dari tindakan kita kepada sesama. Saudara, ini pertanyaan yang kita hari ini mau renungkan. Benarkah saya mengasihi Allah? Kalau dilihat dari wujud konkret, bagaimana kasih saya terhadap sesama. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang panggilan atau perintah Tuhan Yesus kepada para murid untuk saling mengasihi. Saudara, teks Yohanes 13 tadi mungkin sudah sangat sering kita baca dan dengar. Tetapi hari ini saya ingin kita boleh sekali lagi menghayati ulang pesan ini berdasarkan konteksnya. Apa sebenarnya peristiwa yang terjadi pada waktu itu? Saudara, Injil Yohanes pasal 13 yang tadi kita baca itu mencatat peristiwa di malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Inilah malam terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum nanti lewat tengah malam, dia akan ditangkap oleh para serdadu Romawi dan Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya untuk menempuh jalan salib. Maka saudara, sebenarnya di dalam masa Prapaskah, teks Yohanes 13 ini sering dijadikan ayat bacaan di dalam hari peringatan Kamis Putih itu, Maundy Thursday itu, saudara, sebelum hari Jumat Agung. Saudara, tahukah saudara apa saja yang terjadi di malam terakhir itu? Kita tahu dari awal pasal 13 ini bahwa Yesus itu sedang mengadakan perjamuan makan Paskah yang terakhir bersama para murid. Dan di dalam perjamuan itu, saudara-saudara, Yesus kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain linen, lalu mengikat kain itu pada pinggangnya. Lalu Yesus itu mengambil peran sebagai seorang hamba yang membasuh kaki para muridnya. Dan saudara, setelah pembasuhan kaki ini terjadi, di tengah-tengah mereka sedang makan bersama, itulah terjadi percakapan panjang antara Tuhan Yesus dengan para murid. Dan disitulah perintah yang tadi kita baca itu, saudara, terjadi. Jadi perintah itu bukan tiba-tiba datang, tetapi terjadi ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi bercakap-cakap, bicara panjang soal apa yang mereka lakukan malam hari itu. Makan perjamuan terakhir dan pelayanan Tuhan Yesus mencuci ataupun membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara, yang menarik adalah begini. Kenapa perintah untuk saling mengasihi itu disebut perintah baru? Ya, kalau saudara baca judulnya perikop, itu perintah baru. Lalu di ayat 34 juga Tuhan Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu.
Tetapi saudara, bukankah perintah untuk harus saling mengasihi, kasihilah sesamamu manusia, itu adalah perintah lama, saudara. Perintah yang sudah sangat lama. Kita tahu ajaran untuk saling mengasihi sudah ada sejak perjanjian lama. Bukan baru pertama kali disebut di sini. Para murid Yesus itu, yang semuanya adalah orang Yahudi, saya yakin mereka tahu betul hukum Tuhan. Misalnya dalam Imamat 19, saudara-saudara. Ayat 18 katakan begini. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Lalu diulang lagi di dalam ayat 34 di pasal yang sama. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia, maksudnya para pendatang atau orang lain itu, seperti dirimu sendiri. Karena kamu dahulu juga pendatang di Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Bahkan saudara, di dalam hari-hari pelayanan Yesus, seringkali Yesus itu dikasih pertanyaan jebakan Batman. Dicobai, diuji saudara, dijebak. Misalnya oleh orang-orang Farisi atau orang-orang banyak yang menanyai dia dengan pertanyaan, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami beroleh hidup yang kekal? Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Dan biasanya saudara, Yesus akan menjawab pertanyaan itu dengan merangkum seluruh hukum Taurat ke dalam 2 hukum. Yang kita semua tahu bukan? Hukum yang terutama, apa bunyinya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, ini bukan hukum baru, bukan? Ketika di malam terakhirnya itu Yesus kembali mengulang perintah ini dan mengatakan kamu harus saling mengasihi. Kenapa kok dia sebut sebagai perintah baru? Bukankah ini cuma mengulang yang lama? Barunya itu di mana? Apanya yang baru? Saudara, bisakah saudara menemukan perbedaan antara perintah kasihilah sesamamu yang banyak beredar sejak di perjanjian lama dengan apa yang Yesus ucapkan di dalam perikop Yohanes 13 ini? Kenapa perintah ini disebut baru? Apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Saudara bisa temukan bedanya di mana? Saudara, ternyata perintah ini yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ini menjadi perintah baru bukan karena dia baru pertama kali diucapkan saat itu, bukan. Bukan juga karena para murid belum pernah dengar, bukan juga saudara. Jadi yang baru itu bukan ucapannya, bukan kata-kata kalimatnya, tetapi yang baru itu apa saudara? Yang baru itu ternyata adalah standarnya, ukuran kasihnya. Saudara, dalam perjanjian lama yang kemudian Yesus ringkaskan ke dalam hukum yang terutama, kita mendengar perintahnya berbunyi seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi di dalam perintah baru itu, Yesus merubah standarnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Atau dengan kata lain, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Itu barunya, standarnya baru, standar kasihnya. Saudara, orang Yahudi dan juga mungkin saudara dan saya itu sangat terbiasa untuk berpikir, apa yang mau saya dapat dari orang lain, itu yang saya lakukan. Apa yang saya tidak ingin dapat, ya itu jangan dilakukan. Itu sebabnya tindakan mengasihi itu, standarnya adalah diri sendiri. Apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya hindari. Diri sendiri adalah penentu saudara, sejauh mana dan dengan cara apa kasih itu diberikan. Atau kalau ada dalam bahasa kerennya, ini kasih yang sifatnya transaksional. Seperti dagang saudara. Beri berapa, dapat berapa. Berikan apa, juga harus dapat apa.
Saya ingin diberi pinjaman kalau nanti saya susah. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya sekarang kalau ada orang susah saya kasih pinjam duluan. Saya ingin diingat dan disapa oleh orang lain. Maka apa yang saya harus lakukan? Ya sekarang saya duluan menyapa. Saya nggak mau dihakimi orang, ya saya jangan menghakimi orang. Tetapi kalau misalnya saudara, saya adalah orang yang nggak perlu minjem apa-apa dari orang lain, saya sudah cukup dan tidak akan perlu pinjam apa-apa. Maka untuk apa saya memberi pinjaman? Itu nggak berguna, ya nggak perlu. Kalau saya adalah orang yang cuek, nggak peduli mau disenyumin atau enggak, mau disapa atau enggak, mau punya teman atau enggak, saya cuek, saya enak aja dengan diri saya sendiri. Ya maka saya juga nggak usah repot-repot sapa orang. Standarnya apa? Gimana saya? Standarnya adalah gimana saya. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam kisah ini memanggil para murid, juga engkau dan saya, kepada satu jenis kasih yang sangat berbeda. Kasih yang Tuhan Yesus ajak kita lakukan. Itu bukan kasih yang berstandar pada diri sendiri. Tetapi kasih yang berstandar pada apa yang sudah Dia berikan dan apa yang sudah Dia perbuat terlebih dahulu buat kita. Kasih Kristen itu seharusnya bukan lagi gimana saya, tetapi gimana Yesus. Standarnya bukan saya, tetapi standarnya adalah tindakan perbuatan Yesus untuk saya. Dan ini membuat perubahan yang sangat besar. Dalam khotbah di bukit misalnya, Yesus telah mencontohkan hal ini. Saudara, Yesus berkata begini dalam satu bagian khotbah di bukit. Hai orang Israel, kamu sudah mendengar firman, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Berdoalah untuk mereka yang berdoa bagimu, dan kasihilah sesamamu. Tetapi Tuhan Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, hai umat Israel, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang juga baik sama kamu, apakah upahmu? Bukankah para penyamun juga berbuat begitu dengan teman-temannya, dengan anaknya? Maka, kata Yesus, aku menasehatkan kamu, berbuat baiklah justru kepada orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Dan kasihilah, kata Yesus, bukan hanya sesamamu, tetapi juga musuhmu. Tuhan Yesus mengubah standarnya, saudara. Dari kasih yang transaksional menjadi kasih yang sacrificial. Kasih yang berkorban. Kasih yang memberikan dirinya. Bukan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, gimana kamu, bukan. Tetapi kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Bukan gimana saya, tapi gimana Yesus. Nah pertanyaannya, kasih yang gimana Yesus itu yang gimana? Seperti apa sih kasih yang Tuhan Yesus telah tunjukkan itu? Yang kepada kasih itu kita diundang untuk merasakan dan juga meneladankan. Seperti apa kasih itu? Saudara, kita tentu perlu berseri-seri khotbah lagi untuk membahas tentang kasih Yesus. Tapi saya rasa saudara dari teks Yohanes 13 saja, saya kira ada dua kualitas yang menonjol yang kita bisa lihat dari kasih Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, kasih Yesus itu adalah kasih yang memberi diri. Kasih yang menyerahkan diri. Saudara, Yohanes mencatat di tengah perjamuan makan itu, Yesus menanggalkan jubahnya, lalu menggantinya dengan kain linen untuk mencuci kaki para murid. Nah saudara, yang menarik, kata menanggalkan jubah di sini, itu bukan hanya berarti seperti buka jaket, begitu. Bukan saudara. Tapi kata menanggalkan di sini punya akar kata nuansa Yunani yang sama dengan tindakan Yesus menyerahkan dirinya, lay down his life. Memberikan dirinya untuk nantinya menderita bahkan sampai mati di kayu salib bagi umatnya. Saudara, maka ketika
ketika Yesus menanggalkan jubahnya itu untuk mencuci kaki para murid, dia juga sedang menanggalkan kemuliaannya dan mengambil peran sebagai hamba yang sederhana, mencuci kaki para murid yang bodoh, berdosa, dan sebenarnya tidak layak diperlakukan demikian. Bahkan di dalam perjamuan malam itu pun, Injil Yohanes tidak catat, tapi Matius catat. Yesus mengambil roti yang merupakan lambang tubuhnya, lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan menuang anggur ke dalam sebuah cawan, lalu berkata demikianlah tubuhnya akan dihancurkan dan darahnya akan dicurahkan. Untuk apa? Untuk penebusan hidup umat manusia. Yesus akan dihukum supaya saudara dan saya dibenarkan. Yesus akan mati supaya kita beroleh hidup. Dia menanggung seluruh dosa kita supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa. Saudara, kasih Yesus adalah kasih yang memberi diri, melepaskan kenyamanan, tidak genggam kemuliaan, tetapi menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya, bahkan tubuh dan darahnya sendiri, untuk orang-orang yang bahkan tidak layak menerimanya. Kasih yang memberi diri. Saudara, kita pasti tidak asing dengan sebuah lagu lama. Bunyinya begini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dan saya rasa itu memang gambaran hati ibu-ibu ya. Para mama pasti hatinya itu ingin selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi saudara, bukankah kasih para ibu sebesar dan sebaik apapun kita berusaha, juga seringkali terbatas dan tidak sempurna, bukan? Apalagi di tengah-tengah dunia yang berdosa dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita menemukan banyak berita di dalam dunia ini bahwa ada saja ibu yang tega membuang anaknya. Atau bahkan juga mungkin kita tidak asing saudara-saudara dengan jenis kasih ibu yang bukan memberi, tapi investasi. Yang berpikir karena anak ini sudah dididik, dikasih susu mahal, makanan mahal, sekolah mahal, maka nanti kalau dia besar, setidaknya keluarganya harus balik modal. Ya, dengan misalnya nanti pernikahannya, uang susunya berapa, belisnya berapa, begitu ya. Atau dapat untung lah kalau boleh. Dengan cara memberikan orang tuanya itu kehidupan yang lebih baik. Tentu saya yakin jemaat Hosana tidak berpikir begitu. Ini cara pikir orang di luar Tuhan. Tapi poinnya apa saudara? Seberapapun besarnya manusia mengasihi kita, bukankah pada akhirnya kasih manusia itu pada dasarnya terbatas? Manusia bisa mengecewakan, bisa menyakiti, dan tidak ada manusia yang mampu saudara untuk memberi seluruh dirinya, tubuh, darah, habis-habisan untuk kita. Gak ada. Hanya Kristus yang menunjukkan kasih yang sempurna. Kasih yang memberi diri, bahkan kepada kita yang tidak layak. Ini yang pertama saudara-saudara. Dan di dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa kasih Yesus juga bukan hanya memberi diri, tetapi kasih Kristus juga tidak bergantung, ternyata tidak bergantung pada respons orang lain yang akan diterimanya. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak bergantung pada respons eksternal. Atau dengan kata lain, kasih Kristus itu tidak bisa digagalkan oleh dosa, oleh penolakan, ataupun pemberontakan manusia. Dalam istilah teologi ini disebutnya unfailing love, kasih yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia, dan kalau manusia itu menolak atau jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus itu tidak pernah, gak jadi deh kalau gitu saya gak jadi mengasihi. Gak pernah saudara. Kasih Yesus tidak bergantung pada respons eksternal, pada perbuatan manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perintah baru untuk saling mengasihi ini dicatat di dalam Injil Yohanes 13. Tadi kita baca ayat 34 dan 35. Dan menariknya ayat ini diapit atasnya dan bawahnya justru oleh kisah bagaimana orang-orang yang dikasihi Yesus itu
mengecewakan dia. Saudara, di perikop sebelumnya, pasal 13 ayat 21 sampai 30, kita akan melihat cerita Yudas, saudara-saudara. Di sana dicatat Yesus itu memperingatkan Yudas bahwa nantinya Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ayat 30 surat tadi kita tidak baca, tetapi mencatat begini. Setelah menerima roti itu, maksudnya roti yang dikasihkan Tuhan Yesus itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Kita tentu tahu kemana Yudas pergi, bukan? Dia akan menghadap para pemuka agama. Dia akan menyerahkan informasi tentang Tuhan Yesus yang kemudian dibayar dengan 30 keping uang perak. Saudara, ini Yudas yang sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajarannya, lihat mujizatnya, bahkan pegang uang kas dari antara kelompok para murid. Pada akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Tahukah Yesus tentang semua hal ini? Tahu. Saudara, Yesus itu gak kaget waktu Yudas datang dengan para tentara Roma. Oh, ternyata kamu. Yesus tahu. Tetapi apakah saat itu kasihnya pudar atau hilang? Atau enggak jadi deh mengasihi Yudas? Enggak, saudara. Bahkan di bagian awal daripada Yohanes pasal 13, Yesus berkata, aku mengasihi engkau sampai pada kesudahan. Kasihnya tetap. Dan bukan hanya Yudas. Di perikop bawahnya setelah perintah baru ini, ayat 36 sampai 38, kita melihat tokoh lain yang akan mengecewakan Yesus. Siapa, saudara? Petrus. Di ayat 37, Petrus itu ngomong kepada Tuhan Yesus begini, aku mau ikut engkau kemanapun, nyawaku aku kasihkan kepadamu Tuhan Yesus. Lalu ayat 38 Yesus bilang, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, Petrus, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus itu yang merasa paling tahu tentang Yesus, paling kenal Yesus, yang kadang paling cepat melakukan apa yang disuruh, yang juga kadang suka sesumbar mengungkapkan kekagumannya kepada Yesus. Itu suatu kali akan lari ketakutan, bersembunyi, bahkan mengaku tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Yesus tahu itu semua. Tapi apakah kasihnya pudar? Apakah Yesus tidak jadi sayang sama Petrus? Enggak, saudara. Yesus bahkan tetap mencari dan mengejar Petrus sampai ke tepi danau Tiberias itu. Menunjukkan betapa dia sayang kepada Petrus. Bahkan ketika Yesus akan datang ke dalam dunia, saudara, Yesus tahu bahwa dunia ini menolak dia. Berkali-kali Yesus mengajarkan kepada para murid, serigala punya sarang, burung punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk taruh kepalanya di dunia. Maksudnya apa? Yesus tahu dia akan disalah mengerti, dicobai, dikejar-kejar, ditolak, bahkan dibawa sampai mati. Tetapi Yesus pun tetap ambil pilihan yang sama. Dia tetap masuk ke dalam dunia yang menolaknya. Dia tetap mengasihi orang-orang yang membenci dia. Dia tetap memberi diri kepada orang-orang yang mengkhianati dia. Juga dia tetap memilih mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Yang kadang-kadang kita bahkan merasa tidak terlalu butuh kasihnya dan salib. Saudara, seringkali secara naluriah kita itu mengukur kasih kita kepada orang, itu kan tergantung pada gimana orangnya, ya, tergantung pada respons atau timbal balik yang akan kita dapat. Kalau orang itu baik sama kita, ya kita juga akan lebih baik sama dia. Supaya apa? Supaya nanti dia lebih baik sama kita juga lebih baik sama dia, dan hubungannya berlanjut terus begitu. Tetapi bagaimana kalau orang itu sepertinya berespons tidak seperti yang kita harapkan? Bagaimana kalau orang itu berbeda dari yang seharusnya menurut kita? Kita mungkin bisa tidak sebaik itu lagi, saudara, pada mereka. Kita menjaga jarak. Lalu kita tunggu. Kalau nanti mereka berubah sesuai yang kita harapkan, sesuai yang seharusnya menurut kita, nah baru kita akan mendekat dan menjadi baik lagi. Contoh, kalau kita mengajak orang, misalnya ngajak pergi, makan, belanja, ya, ataupun ke gereja, ataupun ajak pelayanan.
Ya, lalu orang itu menolak kita, saudara. Pertama kali kita mungkin masih bisa terima. Dan kita kan tidak akan menyerah. Oke, saya coba lagi. Yang kedua kali diajak tolak lagi. Maka kita akan merasa oke, mungkin waktunya belum cocok. Nanti kita cari waktu lagi. Tetapi ketiga kali saudara diajak masih menolak juga. Maka saudara akan bilang begini, oke, saya sudah ajak loh ya, udah 3 kali. Udah ya, saya gak mau ajak lagi orang itu. Bukan gak pernah ngajak loh, udah pernah, tapi dia gak mau, ya udah, saya gak usah ajak lagi. Atau misalnya saudara kita konflik sama orang lain. Lalu kita berkata begini, oke, saya sudah maafkan, oke, itu semua sudah berlalu. Tapi jangan harap saya bisa dekat lagi seperti dulu. Lalu kita membangun jarak, kita memasang benteng. Kenapa? Sederhana, kita gak mau terluka lagi. Hati ini seperti kita sembunyikan di dalam kotak anti lecet, saudara. Supaya tidak tersentuh dan tidak terluka lagi. Saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari, mungkin saja kita sebenarnya tidak pernah memberikan kasih yang aktif, yang maju duluan, yang mulai terlebih dahulu, yang mencari dan bergerak. Mungkin kita sebenarnya hanya pasif saja, merespons apa yang baik yang kita terima. Kalau ada sesuatu sinyal-sinyal baik, ya kita respons juga. Nah saudara, kalau misalnya Allah mengasihi kita dengan cara begitu, saudara. Kira-kira menurut saudara bagaimana jadinya kehidupan Anda dan saya? Bagaimana kalau misalnya Allah melihat kita dari surga lalu mengatur kasih-Nya berdasarkan perbuatan kita? Oh, Karmia ini lagi rajin berdoa. Dia doa hari ini 3 jam, sungguh-sungguh berlutut, gak ketiduran lagi. Wah, saya kasih berkat lebih lah hari ini. Lalu besoknya Tuhan lihat, wah Karmia ini udah 3 hari gak baca Alkitab. Kalau gitu saya diamin aja 3 hari, biarin. Dia mau berdoa apa juga gak usah jawab saya. Nanti tunggu, kalau dia kesusahan, dia akan minta ampun, cari, nanti kita lihat. Kita lihat sejauh mana dia menyesal, baru nanti kita akan lihat apa yang kita bisa lakukan. Saudara, kalau Allah begitu, kira-kira gimana kita ya? Saya rasa habislah hidup kita, saudara. Kita gak akan bisa bertahan di dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa kita penuh kelemahan, sangat sering jatuh ke dalam dosa, bahkan juga mengecewakan Dia. Tetapi bersyukur karena kasih Tuhan Yesus itu melampaui perbuatan kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada respon saudara. Kasih-Nya tidak bergantung pada mood kita. Kasih-Nya bahkan tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibatalkan oleh kelemahan kita. Kasih-Nya tidak kalah oleh pemberontakan kita. Paulus katakan ini di dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Maka saudara ingat prinsip hidup Kristen yang harus kita pegang. Nomor 1, Kristus telah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nomor 2, ketika Anda dan saya jatuh dalam dosa, lihat nomor 1. Kristus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Ini bukan kasih yang transaksional. Dia tidak mati dengan syarat, oke, saya mati untuk kamu ya, nanti kamu jadi singer ya di gereja. Saya mati untuk kamu, tapi kamu gak boleh lagi nyontek. Saya mati untuk kamu, tetapi kamu harus begini dan begitu. Kak, saudara. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita bahkan sebelum kita bisa memilih Dia. Kasih-Nya bukan transaksional, tapi sacrificial, memberi diri bahkan bagi para pendosa. Nah, sampai di sini kita tentu tergugah dengan cerita kasih Yesus bagi kita. Yesus sangat mengasihi kita, betul, terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana terus kemudian saya bisa menjalankan perintah baru itu? Saudara, bagaimana kita mengasihi sesama seperti kasih Yesus pada kita? Bukankah jelas standar yang lebih tinggi ini malah semakin sulit? Kalau nggak mau dibilang mustahil untuk kita lakukan. Bagaimana mengasihi sesama dengan memberi diri, tidak terpengaruh responsnya dia? Bagaimana saudara? Saudara, ada satu dosen saya di saat dulu
yang sampai sekarang kami bersahabat baik. Suami istri, mereka punya 2 orang anak. Nah, satu anaknya yang kecil itu laki-laki. Dulu saudara ada satu masa waktu anak ini masih kecil, itu badungnya bukan main saudara. Sepertinya ada dugaan anak laki-laki kecil ini ADHD atau hiperaktif begitu. Tetapi masalahnya bukan cuma dia suka lari-lari, suka lompat-lompat atau tidak bisa diam saudara. Tapi ada satu masa waktu dia kecil, dia itu suka ngamuk, suka tantrum, bahkan suka pukul orang. Nah ternyata ini setelah diselidiki saudara, faktornya adalah karena keluarga mereka itu baru pulang dari luar negeri. Jadi papahnya baru selesai sekolah S3 lalu mereka kembali ke Malang. Di luar negeri semua orang ngomong bahasa Inggris. Begitu dia kembali ke Malang semua orang ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi anak kecil ini kasihan sekali, dia susah komunikasi. Dia mau ngomong sesuatu yang dia pikirkan itu dia gak bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Lalu dia dengar teman-teman yang ngomong, teman-temannya gak mengerti dia juga gak mengerti teman-temannya. Jadi dia frustasi saudara, merasa tidak dimengerti. Akhirnya sampai-sampai dia begitu kesel, dia jadi tantrum dan pukul orang. Bersyukur ini anak sekarang sudah besar ya, saudara sudah pintar ngomong. Bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris bagus, bahasa Jawa bagus. Tidak pernah tantrum-tantrum lagi, bahkan dia sudah jadi orang yang sangat ceria dan menghibur gitu. Baik anaknya. Nah saudara dulu waktu anak ini masih suka tantrum dan suka pukul orang, maka tentu dia dijauhi oleh teman-temannya yang lain. Anak-anak tetangga itu gak mau main sama dia. Nah ini jadi masalah besar. Kenapa? Karena di saat itu semua mahasiswa sama dosen tinggal sama-sama semua. Jadi kalau misalnya satu anak pulang melapor, aku dipukul sama anaknya om itu, wah itu jadi susah. Itu karena tinggalnya semua sama-sama. Jadi papa mamanya kurang enak sama tetangga begitu ya. Ini pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi saya terharu sekali saudara melihat apa yang papa dan mamanya itu lakukan. Setiap kali anaknya tantrum. Saudara papa mamanya ini tidak pernah bentak-bentak anaknya. Atau marahin balik, ngamuk balik atau pukul, nggak pernah. Saudara ketika anaknya tantrum, karena anaknya tuh frustasi gak bisa komunikasi, saudara, papa mamanya tuh akan peluk dia erat-erat. Peluk erat-erat. Mungkin awalnya anak itu nangis pukul-pukul papa mamanya, tetapi dipeluk erat, lama-lama anak itu jadi tenang. Jadi calm down, bisa diajak ngobrol, dan emosinya jadi reda, saudara. Nah saudara, saya diceritakan oleh mereka bahwa mereka itu punya kebiasaan. Setiap kali mau tidur, papa mamanya akan bacakan cerita dari Alkitab, lalu mereka ngobrol-ngobrol dan doa sama-sama. Nah biasanya di momen-momen itulah sebelum tidur itu terjadi percakapan dari hati ke hati, lalu papa mamanya itu bisa lebih ngajarin anaknya itu dan lebih masuk saudara, kalau momen-momennya baik seperti itu. Nah saudara di satu waktu menjelang tidur, ini saya diceritakan sudah lama sekali waktu itu. Anaknya itu satu kali bertanya dalam bahasa Inggris, Daddy, Mommy, I know that I am bad. I am bad, I am bad, I am bad, I am bad. Do you still love me? Dan Anda tentu tahu apa jawaban papa mamanya bukan? Mereka peluk anak itu. Lalu mereka berkata, we love you, we always love you. Either you are good or bad. Kami sayang kepada kamu. Saudara, bukankah pertanyaan ini juga mungkin sering menjadi pertanyaan hati kita di hadapan Tuhan? Entahkah saudara mengucapkannya atau tidak? Pernahkah saudara datang pada Tuhan dengan rasa bersalah, berdoa, dan berkata, Tuhan, saya begitu berdosa. Saya gak sempurna. Saya tahu banyak firman Tuhan tetapi gak bisa melakukan. Di luar saya kelihatan baik tapi hati saya busuk. Hanya Engkau yang tahu. Tuhan, di luar kami seperti baik-baik pelayan. Tapi keluarga kami Tuhan sudah kacau balau. Anak-anak saya hidup semaunya sendiri. Tuhan, saya kelihatan melayani Engkau. Tapi jujur, saya benci sekali satu orang itu. I am bad. I am bad. I am bad. Do you still love me, dear God? Mungkin kita bertanya begitu.
Kira-kira menurut saudara jawaban Tuhan apa? Kalau saudara tanya begitu. Saudara, pengarang lagu Jesus Loves Me This I Know sepertinya memberi jawaban yang baik untuk kita. Biasanya kita nyanyi lagu itu, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Jesus loves me this I know for the Bible tells me so, cuman bagian depannya saja. Tetapi saudara, sebenarnya lagu him ini punya banyak sekali bait, dan ada salah satu baitnya yang berkata begini. Jesus loves me when I'm good, when I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, though it make him very sad. Yesus mengasihi kita waktu kita baik dan taat, tetapi Dia juga mengasihi kita ketika kita jatuh dalam dosa dan kelemahan. Meskipun tentu Dia juga sedih atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi Yesus tidak jadi mengasihi kita. Maka saudara, saya rasa agar kita bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Saudara, hal pertama yang dilakukan itu bukan dengan semakin keras kita berusaha melawan keinginan daging, belajar menyapa orang. Bukan melawan rasa susah atau rasa enggan di hati kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Bukan. Mengasihi seperti Yesus tidak dimulai dengan kita semakin keras berusaha. Tetapi saudara, cara pertama untuk kita bisa mengasihi seperti Yesus justru adalah senantiasalah berlari kepada Yesus itu yang terus mengasihi kita dengan limpah. Entahkah kita baik ataupun kita sedang tidak baik. Entahkah kita berhasil ataupun gagal menaati firman-Nya. Berbaliklah kepada Allah. Alamilah sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi kasih Yesus yang berlimpah itu. Yang mencarimu dan mencariku yang tersesat. Yang memberi diri seluruhnya demi keselamatan kita. Berbaliklah dan alami sekali lagi kasih Yesus. Yang bahkan tetap mengasihi kita waktu kita mengecewakan Dia. Saudara, kasih Yesus yang mengalir di dalam kita. Itu seharusnya mendorong setiap kita secara alamiah untuk juga mengasihi sesama kita. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merasa dikasihi Allah, itulah yang bisa mengasihi sesamanya. Kalau hari ini kita ingin menjadi gereja yang dikenal karena kita saling mengasihi, maka jalan utamanya bukan dengan berusaha lebih keras. Tetapi caranya adalah dengan kita terus-menerus berbalik pada kasih Tuhan. Ketika Anda dan saya menjadi orang-orang dicintai Tuhan dengan limpah, maka kita tidak akan pernah menjadi terlalu pelit untuk mengalirkan kasih itu. Karena kasih Tuhan yang limpah akan mengalir keluar dengan sendirinya. Maukah saudara menjadi anak-anak Allah yang merasakan dan juga mengalirkan kasih-Nya? Mau saudara? Mari kita berdoa. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau hari ini ada orang-orang yang bergumul dalam relasinya, antara suami istri, anak dan orang tua, mertua dan menantu, ataupun di dalam relasi sosial pertemanan. Dan kita merasa Tuhan, saya nggak bisa lagi mengasihi. Saudara, mari berbalik kepada kasih Tuhan. Dia selalu punya kasih bagi kita. Kasih-Nya memulihkan hati kita. Dan kasih yang penuh mengalir di dalam engkau dan saya itu akan mudah kita bagi-bagikan kepada sesama kita. Mari setiap orang secara pribadi berdoa untuk merespons berita firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara menyanyikan satu pujian untuk merespons berita firman Tuhan.
kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia, kami sungguh-sungguh mohon agar Engkau terus membanjiri kami dengan pengalaman dikasihi limpah-limpah oleh Engkau. Buatlah hati kami terus terpikat, terpesona dan tertawan oleh cinta kasih Tuhan yang besar. Sehingga kalau kami merasa kasih Tuhan itu limpah ruah dalam hidup kami pun dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah setiap kami, Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan kami, relasi-relasi kami. Biarlah kami terbenam di dalam kasih-Mu, agar kami pun boleh belajar saling mengasihi. Kami rindu menjadi gereja yang bukan hanya dikenal dari bagusnya acara, bukan hanya dikenal dari ramainya pengunjung, bukan hanya dikenal dari banyaknya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi gereja yang memperlihatkan Kristus dengan nyata, karena kami hidup saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.